mobilitasi daripada kendaraan. Jadi kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Satunya ini, hari ini, ya kan? Terus berikutnya, sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Ya saling pribadi masing-masing, saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, masih perlu memikirkan soal menerbitkan imbauan resmi terhadap kebijakan work from home atau WFH bagi perusahaan swasta, sebagaimana saran yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Heru mengatakan masih perlu memikirkan karena menyangkut bisnis mereka, kegiatan mereka berbeda-beda. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berbagai upaya perluasan kualitas sudah dilakukan secara maksimal. Tapi harus semua Jabodetabek sama-sama kalau DKI sudah maksimum. Menurutnya, penanganan polusi udara tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan perlu sinergi bersama Pemda se-Jabodetabek. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyarankan perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH lantaran kualitas udara Jakarta yang terus memburuk. Lembaga negara itu turut mengusulkan swasta untuk mengadopsi kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil keputusan WFH atau manajemen kantor bisa mengacu pada status kualitas udara Jakarta. Di sisi lain, Heru Budi menyampaikan bahwa polusi udara Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dari sektor transportasi yang ada maupun yang melintas di ibu kota. Kalau dihitung, sekitar 40% dari kendaraan yang masuk ke Jakarta yang ada di Jakarta pulang pergi, terus kendaraan yang melintas dari Jawa masuk ke Jakarta ke Sumatera. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Presiden Jokowi sakit batuk selama 4 minggu ke belakang. Hal itu salah satunya lantaran polusi udara di Jakarta yang sudah semakin parah. Sandiaga menyampaikan hal ini usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara untuk menerima arahan soal penanganan polusi udara di Jakarta. Sandiaga menyebut pihaknya bakal mencontoh pemerintah kota Beijing yang berhasil menekan angka polusi udara. Ia optimis angka polusi udara Jakarta dapat ditekan dengan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Dalam rapat kemarin, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama 3 bulan terakhir, membuat emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Ia mengatakan memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. 15 hari ini Kota Jakarta sempat menduduki peringkat 9 dengan nilai 119. Namun berselang 1 jam setelah jam 15 berada di urutan ke-27. Terus negara kita juga hilang, negara lain muncul. Ini negara ya. Lantas Kota Jakarta sudah hijau. Jadi ini adalah kalau diibaratkan ini adalah angin, maka karena ada gedung akan terjadi penghalangan dan angin itu tidak bisa terus sini, ada angin yang berputar di situ. Jadi kalau lokasi pemantauannya itu ada di daerah yang di sini, maka yang didapat adalah amplifikasi nilai baku mutu tadi. Kalau itu terjadi di gedung yang diapit, jadi istilahnya ini adalah street canyon, di mana yang menjadi lembah adalah jalannya, kemudian yang menjadi penghalang lembah-lembahnya itu adalah gedung-gedung tinggi. Maka yang terjadi adalah angin itu tidak bergerak kemana-mana, berputar di mana-mana, sehingga ini yang disebut dengan sini yang meningkat sekian kali dari base-nya. Jadi kalau di luar kota barangkali cuma di sini, tapi karena ada efek kendaraan bermotor yang ada di sini, kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana,
maka konsentrasi pencemarnya meningkat bahkan bisa 10 kali dari kondisi yang ada. Kenapa di Jakarta terjadi konsentrasi yang cukup tinggi? Karena ada fenomena street canyon tadi. Yang Bandung pun sebetulnya secara luas juga terjadi seperti itu. Karena Bandung kan bentuknya lembah seperti ini, kemudian dia nggak bisa kemana-mana, ada sumber emisi di situ, maka tertrap. Dia bisa lolos kalau ada hujan atau ada angin yang trapnya ini terpecah. Indonesia harus dipasang sensor polusi udara sehingga kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai wilayah yang dekat dengan aktivitas industri apapun, supaya kita bisa melindungi seluruh rakyat. Dan alat itu tidak terlalu mahal. Tolong dipahami, urusan polusi itu Presiden menyatakan multi solusi. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong, nanti ada masyarakat yang mengira kenapa solusinya itu padahal kan. Padahal itu banyak. Koalisi Ibu Kota menggelar aksi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Puluhan massa ini menuntut Pemprov DKI Jakarta lebih serius dalam menangani polemik polusi udara. Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi sejumlah elemen masyarakat sudah memadati area depan Balai Kota DKI Jakarta. Petugas keamanan dari dalam gedung serta satuan polisi tampak siaga di lokasi. Massa yang demo polusi udara itu membawa spanduk dengan berbagai tulisan seperti pemerintah yang abai putusan pengadilan warga Jakarta yang menjadi sorotan. Maksud dari tulisan tersebut menyindir Pemprov DKI Jakarta terkait gugatan polusi udara yang pernah dilayangkan Koalisi Ibu Kota beberapa waktu lalu. Pulihkan udara Jakarta sekarang, kami berhak menghirup udara bersih, kata seorang orator. Kemudian puluhan massa ini berkesempatan masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka melakukan aksi di lantai 3 ruang rapat serbaguna. Ruangan kecil itu dipenuhi lontaran. Panggil PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, panggil PJ-nya sekarang juga. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyarankan agar di wilayah Jakarta menerapkan hybrid working atau pembagian jadwal kerja. Kalau menurut Heru, sistem hybrid working ini serupa dengan work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini dicanangkan guna menekan angka polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Heru berharap agar kementerian lembaga lain dapat menerapkan wacana hybrid working ini. Sementara untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri akan mulai menerapkan wacana tersebut pada September 2023. 15 hari ini Kota Jakarta sempat menduduki peringkat 9 dengan nilai 119. Namun berselang 1 jam setelah jam 15 berada di urutan ke-27. Terus negara kita juga hilang, negara lain muncul. Ini negara ya. Lantas Kota Jakarta sudah hijau. Jadi ini adalah kalau diibaratkan ini adalah angin, maka karena ada gedung akan terjadi penghalangan dan angin itu tidak bisa turus sini, ada angin yang berputar di situ. Jadi kalau lokasi pemantauannya itu ada di daerah yang di sini, maka yang didapat adalah amplifikasi nilai baku mutu tadi. Kalau itu terjadi di gedung yang diapit, jadi istilahnya ini adalah street canyon, di mana yang menjadi lembah adalah jalannya, kemudian yang menjadi penghalang lembah-lembahnya itu adalah gedung-gedung tinggi. Maka yang terjadi adalah angin itu tidak bergerak kemana-mana, berputar di mana-mana, sehingga ini yang disebut dengan sini yang meningkat sekian kali dari base-nya. Jadi kalau di luar kota, barangkali cuma di sini. Tapi karena ada efek kendaraan bermotor yang ada di sini, kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana, maka konsentrasi pencemarnya meningkat bahkan bisa 10 kali dari kondisi yang ada. Kenapa di Jakarta terjadi konsentrasi yang cukup tinggi? Karena ada fenomena street canyon tadi. Yang Bandung pun sebetulnya secara luas juga terjadi seperti itu. Karena Bandung kan bentuknya lembah seperti ini, kemudian dia nggak bisa kemana-mana, ada sumber emisi di situ, maka tertrap. Dia bisa lolos kalau ada hujan atau ada angin yang trapnya ini terpecah. Indonesia harus dipasang sensor polusi udara sehingga
kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah yang dekat dengan aktivitas industri apapun, supaya kita bisa melindungi seluruh rakyat. Dan alat itu tidak terlalu mahal. Tolong dipahami, urusan polusi itu Presiden menyatakan multi solusi. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong, nanti ada masyarakat yang mengira kenapa solusinya itu padahal padahalnya itu banyak. Koalisi Ibu Kota menggelar aksi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Puluhan massa ini menuntut Pemprov DKI Jakarta lebih serius dalam menangani polemik polusi udara. Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi sejumlah elemen masyarakat sudah memadati area depan Balai Kota DKI Jakarta. Petugas keamanan dari dalam gedung serta satuan polisi tampak siaga di lokasi. Massa yang demo polusi udara itu membawa spanduk dengan berbagai tulisan seperti pemerintah yang abai putusan pengadilan warga Jakarta yang menjadi sorotan. Maksud dari tulisan tersebut menyindir Pemprov DKI Jakarta terkait gugatan polusi udara yang pernah dilayangkan Koalisi Ibu Kota beberapa waktu lalu. Pulihkan udara Jakarta sekarang, kami berhak menghirup udara bersih, kata seorang orator. Kemudian puluhan massa ini berkesempatan masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka melakukan aksi di lantai 3 ruang rapat serbaguna. Ruangan kecil itu dipenuhi lontaran. Panggil PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, panggil PJ-nya sekarang juga. Kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Tanggal 13 Agustus 2023 ya kemarin, indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyarankan agar di wilayah Jakarta menerapkan hybrid working atau pembagian jadwal kerja. Kalau menurut Heru, sistem hybrid working ini serupa dengan work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini dicanangkan guna menekan angka polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Heru berharap agar kementerian lembaga lain dapat menerapkan wacana hybrid working ini. Sementara untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri akan mulai menerapkan wacana tersebut pada September 2023. Udara ya buat kesehatan saya nih udah flu nih, udah seminggu saya. Jadi sakit tenggorokan, flu lah. Saya setuju aja Mas. Setuju mengurangi polusi, kemacetan, apalagi pekerjaan kita bisa dikerjakan di rumah. Kalau WFH lagi, ya tergantung sih Mas. Masalahnya WFH itu kan tetap aja kita juga keluar juga kan. Bahasanya begitu, apakah WFH itu maksimal atau enggak, itu yang harus dinilai, bukan karena udaranya. Sementara itu, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menawarkan 4 solusi untuk mengatasi polusi udara tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Ia mengatakan,
Hal utama yang harus dimiliki di setiap daerah adalah alat ukur kualitas udara seperti di Jakarta. Anies menilai polusi udara Jakarta menjadi sorotan karena konsentrasi alat ukur kualitas udara yang mumpuni, sedangkan daerah lain tidak memiliki hal itu. Ia memberikan contoh kasus COVID-19 yang terbanyak berada di Jakarta bukan karena daerah lain tidak ada kasus, tetapi karena Jakarta memiliki alat testing COVID-19 yang mumpuni. Jangan sampai seperti COVID-19 kemarin ketika ditanya bagaimana kasus COVID-nya, alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada testingnya. Apa kualitas udara di semua tempat kita baik? Ya kalau enggak ada sensor dan monitor, bagaimana kita akan merasa baik? Solusi kedua, seluruh Indonesia harus memulai secara serius proses transisi energi dari pembangkit listrik batu bara menjadi energi terbarukan. Tapi prosesnya panjang, tidak bisa mendadak. Kemudian solusi ketiga, menggunakan fasilitas kendaraan yang berbasis listrik, khususnya kendaraan umum. Keempat, memperbanyak taman kota sebagai paru-paru kota di semua wilayah perkotaan.